Apa sih penyebab kecurangan pada usaha retail dan bagaimana cara mengatasi atas kecurangan-kecurangan tersebut? Halo Sobat Consulting, ketemu lagi dengan saya Rio Kristianto. Video kali ini saya akan membahas tentang apa sih penyebab kecurangan terjadi pada usaha retail. Sebelum kalian nonton videonya lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan update-update video terbaru dan membantu kami untuk mendapatkan 10.000 subscriber. Yang kita tahu bahwa usaha retail di Indonesia ini sangat besar sekali dan banyak sekali. Bahkan sekarang franchise sudah banyak yang memiliki di bidang retail. Karena apa? Karena di bidang retail ini pun sebenarnya tingkat konsumsi masyarakat Indonesia itu juga cukup tinggi. Karena apa? Karena seperti kita tahu bahwa orang Indonesia itu juga ingin ataupun tingkat keinginannya itu cukup tinggi, sehingga untuk urusan belanja biasanya mereka tidak mau ambil pusing. Mereka datang di satu tempat yang menyediakan semua kebutuhan mereka, jadi mereka tidak perlu berpindah-pindah tempat lain lagi. Nah, berkaitan dengan berkembangnya di bisnis retail tentunya memberikan potensi-potensi juga ataupun memberikan peluang-peluang gitu ya, terjadinya kecurangan di usaha retail Anda. Karena apa? Karena semakin besar sebuah retail itu peluang fraudnya juga semakin besar gitu ya. Kecurangan-kecurangan yang terjadi sangatlah besar. Ada beberapa gambaran kenapa sih fraud itu bisa terjadi gitu ya. Yang pertama tentunya akibat dari peluang. Ya, peluang apa nih maksudnya? Peluang dari kelemahan sistem pada usaha Anda. Sistem pengawasannya, kemudian pelaporannya, dan pengawasannya itu cukup lemah. Sehingga menimbulkan keinginan dari oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan lebih. Kemudian yang kedua adalah tekanan. Maksudnya tekanan ini adalah tekanan mungkin secara manajemen ataupun tekanan terhadap dari atasannya langsung, sehingga orang tersebut merasa kalau kita bekerja gitu ya ditekan oleh atasan langsung, sehingga di dalam hati mereka tidak menerima itu gitu ya. Mereka membalas dendam, bagaimana saya juga bisa mendapatkan keuntungan. Nggak apa-apa saya dimarahin, nggak apa-apa saya selalu diberikan target-target yang mungkin di luar kemampuannya gitu ya, sehingga walaupun nggak achieve saya juga masih dapat keuntungan. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan pembenaran. Ya, mereka membenarkan bahwa diri mereka itu di posisi yang benar. Loh, saya nggak salah kok. Ya, kenapa kok bisa seperti itu? Pembenaran ini berbagai macam bentuk skemanya. Ya, jadi mereka itu mengambil suatu hal yang mereka anggap benar. Contohnya seperti ini. Ini juga case yang sering terjadi juga. Ketika salah satu karyawan atau katakan kasir gitu ya, kasir mengambil promo dari usaha retail tersebut. Mungkin yang sering kita temui gitu ya di lapangan, Kak, bisa tebus murahnya produk ini, harga mungkin 5.000 gitu ya, yang harga normal dari 7.000 bisa ditebus 5.000 karena Bapak sudah memenuhi target tertentu. Kemudian Bapak itu tidak mengambil, kemudian kasir tersebut inisiatif, Pak ini saya ambil ya gitu ya. Kemudian nanti saya bayar, Bapak cukup bayar yang sesuai belanjaan saja. Biasanya kalau customer kan tidak mau ribet, ya sudah diiyain aja. Padahal itu adalah peluang-peluang fraud. Dan itu tidak boleh seharusnya ya. Karena apa? Karena kalau promo-promo itu memang ditujukan untuk customer, bukan untuk karyawan. Goalsnya supaya apa? Supaya customer itu bisa repeat order, bisa datang lagi. Karena apa? Promo-promo yang kita berikan itu tepat sasaran. Nah, apabila terjadi hal seperti itu salah satu kecurangan yang menurut mereka atau kasir ini itu adalah sebuah tindakan pembenaran. Karena apa? Syarat sudah terpenuhi oleh customer dan ini hak customer untuk dilakukan tebus murah itu tadi, diberikannya diskon. Nah, akan tetapi karena customer tidak ngambil, maka dia yang ngambil. Sebenarnya itu salah satu fraud yang cukup krusial. Nah, kemudian contohnya lagi mungkin case yang jadi fraud juga ya, yang jadi tingkat kecurangan juga ya, itu masalah harga. Jadi kalau
retail Anda gitu ya. Itu masalah harga yang terpasang atau daftar harga gitu ya yang ada di rak. Nah, itu cukup krusial karena apa? Customer biasanya mereka akan ngotot harga pasti sesuai rak atau diambil yang termurah yang mana. Gitu ya. Contoh misal di rak harga 10.000 tapi ketika scan di kasir 12.000. Nah, sebagai customer otomatis merasa dirugikan dong dengan hal itu. Nah, maka dari itu mereka meminta harganya 10.000 padahal itu kesalahannya terdapat di sistem. Ternyata sistem tidak dilakukan update harga atau karyawannya yang lalai tidak mengganti daftar harga tersebut. Sehingga apa? Sehingga menimbulkan kerugian pada usaha Anda. Ini beberapa tips gitu ya, beberapa cara bagaimana sih cara meminimalisir atau mengurangi tingkat fraud pada usaha retail. Yang pertama tentunya program. Ketika Anda menjalankan sebuah usaha khususnya di bidang retail gitu ya, program ini menjadi hal yang mutlak. Karena apa? Karena tidak semua karyawan gitu ya menghafal harga. Belum lagi ngomongin promo-promo ya, misalnya beli produk A kemudian didiskon sekian persen, produk B sekian persen gitu ya. Jadi untuk software ini akan sangat berguna ya, berguna terutama untuk penentuan harga. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk menambahkan sistem pengawasan yang lebih bagus terutama untuk CCTV di area kasir. Ini berfungsi apa? Selain mengurangi resiko kecurangan dari kasir, itu adalah terkaitan dengan scan produk. Bisa jadi karyawan atau kasir tersebut itu lupa men-scan barang sehingga langsung dimasukkan ke keranjang yang sudah dibayar. Itu bisa jadi terjadi hal seperti itu. Apabila ada CCTV, setidaknya record dari rekaman tersebut itu masih bisa dilakukan tracing ulang. Nah, sehingga bagian mana yang salah atau bagian mana yang masih lemah, nah, itu masih bisa dilakukan evaluasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu lakukan evaluasi dengan tim internal. Nah, evaluasi ini tidak hanya berkaitan dengan kegiatan teknis ya, non teknis pun juga sama. Contohnya skill komunikasi antara kasir dengan SPG, kemudian komunikasi antara kepala toko dan juga altimnya, seperti itu ya. Jadi masalah-masalah seperti itu harus dievaluasi setiap harinya dan selalu diberikan perbaikan-perbaikan supaya apa? Supaya sistem yang berjalan itu bisa maksimal dan potensi-potensi untuk kecurangan tersendiri itu bisa diminimalisir. Kemudian tips yang terakhir yaitu lakukan audit internal secara mendadak, atau mungkin yang teman-teman lebih terkenal itu istilah sidak gitu ya. Jadi khususnya untuk di kasir itu kita bisa melakukan sidak dengan cara kita langsung melakukan cash of name, berarti uang yang ada di dalam situ ada berapa ya, sesuai tidak dengan laporan pada saat itu gitu, yang sudah di scan berapa, yang sudah diterima duitnya berapa, itu juga bisa. Atau kedua, untuk SPG kita bisa lakukan untuk opname barang, jadi barang yang sudah dilakukan di rak-rak tersebut yang bertanggung jawab, nah itu siapa saja, kemudian kita lakukan opname. Untuk opname-nya sendiri ini pun juga tidak gampang, jadi ada beberapa tips dan juga triknya. Oke, sebelum kalian selesai nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan nih update-update video dari The Consulting dan kalian bisa membantu kami dalam mencapai 10.000 subscriber. Nah, itu tadi adalah penyebab terjadinya kecurangan pada usaha retail. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.